Halo selamat sore, kembali lagi bersama saya Clarissa Tovan di program iTalk Sport. Nah hari ini aku kedatangan 3 tamu nih. Yang pertama ada Oke Alvarezi. Ada Wafda Saifan. Ada Debo. Nah hari ini kita akan membahas olahraga yang tidak biasa, yaitu olahraga karambol. Termasuk ini salah satu proyek yang memang awal tahun itu aku sempat doa lah. Kayak ya Allah gitu, aku mau setiap proyek itu jadikan aku dekat sama engkau gitu. Proyek apapun gitu. Dapat Mariam ini jadi ustadz gitu. Jadi kayak ya udah aku ngerasa ini jawaban dari doa gua, ini titipan, apa yang terjadi nanti ya udah itu udah atas izinnya gitu aja. Termasuk ke filmnya itu juga karena musik gitu. Jadi aku soundtrack film dulu waktu itu Surga Yang Tak Dirindukan. Dari situ baru ke film. Jadi memang kayak ya Tuhan nitipin semua perangkat-perangkat ini tuh kayaknya untuk gua di seni peran deh. Padahal doanya tuh tiap sholat tuh, ya Allah jadikan aku pemain timnas gitu kan. Timnas bola. Ada persiapan khusus nggak sih kalian untuk apa ya? Atau butuh perlindungan khusus untuk film ini? Kalau tadi kan kamu minta tolong sama ya orang-orang yang bisa minta tolong lah gitu ya. Orang terpercaya. Kalau kalian berdua nih ada treatment khusus nggak nih untuk main film ini? Kalau aku sih selalu ya doa aja sih. Doa aja. Dan memang kebetulan banyak di adegan-adegan itu yang memang ya doa-doa. Jadi banyak ngafalin doa-doa, belajar bahasa Arab gitu-gitu sih. Jadinya sekalian gitu Sekalian. Doa perlindungan apa semua itu kan ada tuh, ya udah sekalian baca-baca itu. Kalau aku yang pasti tadi juga karena aku kan nggak ada kesempatan untuk ketemu Mariamnya langsung. Jadi ya aku aku nonton podcastnya, dan secara background karakter kan aku juga jadi seorang nelayan. Kebetulan waktu itu kulitnya terlalu putih, jadi pas sebelum syuting di sana panas-panasan dulu, tanning dulu, mancing dulu supaya berasa warga lokal gitu. Jadi berarti ngeten badan dulu gitu ya, biar sesuai dengan karakter gitu. Nah kan kalau sebagai seorang aktor itu pasti tantangannya banyak banget dalam tantangan pengambilan filmnya lah, pengambilan syutingnya dan lain-lain. Nah menurut kalian apa sih tantangan terbesar jadi aktor dan aktris yang lagi naik daun di era sosial media ini? Amin. Kan pasti banyak banget komen-komen, ih nggak cocok nih perannya misalnya terlalu putih untuk nelayan. Kan ada aja yang komen-komen gitu ya. Menurut kalian apa tantangannya untuk di era sosial media sekarang? Kak Resta dulu boleh. Mungkin aku bukan sebagai aktor yang naik daun, tapi sebagai aktor in general, kadang orang lupa ketika udah dapat karakter atau dapat sesuatu yang dia mau, lupa untuk terus belajar. Sama inget aja sama tujuan kita di sini apa sih? Oh kita mau berkarya, mau bekerja. Betul. Dan kalau misalnya ada yang komen ini dan itu di sosial media, ya kalau ada nilai yang bisa diambil ya kita ambil sebagai kritik membangun. Kalau misalnya ada pujian, jangan dijadikan untuk besar kepala, tapi untuk bersyukur next time berarti harus lebih baik lagi. Gitu sih. Karena menurut aku kalau ada komentar apapun itu pasti ada pembelajaran dari situ. Kalau konstruktif atau misalnya bulian udah lewat lalu aja gitu ya. Karena kan mereka nggak tahu proses apa yang kita lakukan. Exactly. Nah, kalau Wafda sendiri gimana nih sebagai aktor, mungkin yang udah filmnya udah banyak ya yang Citizen ya gitu ya. Alhamdulillah, amin ya Allah, titipan semuanya. Titipan Allah ya. Iya kan, titipan lah. Betul. Nah, itu gimana menghadapi mungkin era sosial media gini yang sering orang bisa komen apa aja? Kurang lebih sama Clares, cuma aku lebih memilih untuk jangan dilawan kalau aku ya. Artinya ya bener yang Claresta bilang, kritik ya jadi masukan buat kita untuk kita bekerja lebih baik lagi gitu. Kalau cacian apa segala macam nggak usah diambil pusing lah, itu diamin aja gitu. Karena termasuk ini salah satu proyek yang memang awal tahun itu aku sempat doa lah, kayak ya Allah gitu, aku mau setiap proyek itu jadikan aku dekat sama engkau gitu, proyek apapun gitu. Dapat Mariam ini jadi ustadz gitu. Jadi kayak ya udah aku ngerasa ini jawaban dari doa gua, ini titipan, apa yang terjadi nanti ya udah itu udah atas izinnya gitu aja. Penting pokoknya selalu bersyukur ya. Bersyukur aja Tuhan gitu ya. Very nice. Ibu, ini gimana nih? Udah diwakilkan juga sih. Perwakilan. Iya, sebenarnya Claresta itu udah mewakili kita semua. Kalau aku mau nambahin ya mungkin jangan merasa puas dan harus lebih banyak bersyukur aja sih, karena apa ya? Ya kita harus terus
merasa kayak kita harus butuh banyak belajar buat improve aja sih. Benar. Karena pasti kan pohon semakin tinggi semakin banyak anginnya. Guncangan ya, betul, setuju Dan banget. makanya kita akarnya harus kuat kalau mau survive. Kalau instan pasti ini. Bukan luar biasa. Sangat-sangat filosofikal ya jawabannya gitu ya udah bilang ya. Tapi setuju banget sih, kan nggak semua orang bisa memiliki keberuntungan seperti kalian bermain sebuah film yang luar biasa sekali. Mungkin banyak banget di luar sana yang pengen banget jadi aktor tapi jalannya masih belum ada. Dan kita harus selalu bersyukur dengan apapun yang bikin orang Tuhan. Dan semua orang punya pace-nya masing-masing. Pace-nya masing-masing. Nah kalau lagi stres, ini kan kamu bilang tadi kalau main film itu pastinya apa ya, emosi banget tuh dipakai dan jangan lupa untuk kembali lagi ke diri kita. Kalian tuh healingnya kemana sih, kok aku boleh tahu? Mungkin ini dari duluan, Debo deh. Mancing. Mantap ya, mancing. Oh, jadi benar, jadi memang kebetulan dari kecil itu kan memang aku hobinya ngebolang lah gitu. Jadi senengnya mancing, senengnya panas-panasan, main layangan. Jadi pas kemarin ada kesempatan syuting kebetulan di pantai, terus kayak, kayaknya pengen mancing deh. Setelah dari situ, sampai detik kemarin, minggu kemarin baru selesai mancing juga. Jadi kayak bener-bener buat healing tuh kalau agak stres dikit, mancing gitu. Oh, sesuai dengan karakter ya berarti ya. Karena emang suka gitu tuh, emang suka nyangkut gitu ya. Iya. Mancing. Kalau Wafda sendiri apa nih kalau healingnya untuk kembali lagi sendiri Wafda yang sesungguhnya? Wafda yang sesungguhnya. Pulang ke rumah buat aku udah healing sih. Main sama ketemu, anak. Iya, main sama anak, ketemu keluarga. Kalau Kak Rasa nih kayaknya suka jalan-jalan ya, kita lihat di sosial medianya sangat-sangat estetik gitu kayaknya gitu ya. Aku juga belajar dari Claresta, ngeliat Claresta kayak, cewek kok hebat banget ya bisa surfing, bisa survival di alam. Oh, sempet-sempetnya pertanyaannya itu ya kan. Nah, kalau aku biasanya setiap selesai syuting emang menyempatkan untuk ada me time deh, dan aku suka banget sama alam. Jadi aku suka biasanya ke pantai, either cuman main doang di laut atau surfing, diving. Karena menurut aku penting untuk balance antara work and life. Work-life balance. Kalau kemarin kebetulan syuting Mariam di Tanjung Lesung, ketika emang ada break, ya udah deh aku ke laut main deh bentar gitu. Supaya nggak supaya waras ya. Itulah. Supaya waras benar-benar. Kayak mampir bentar deh gitu. Iya, itu harus ya, emang harus dilakukan gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan lu dong ya buat mereka ini ya, walaupun sibuk-sibuk kayak gini tapi suka menyempatkan sama keluarga dan juga harus kembali lagi menjadi diri sendiri, yaitu connect dengan alam itu. Nah, aku mau pertanyaan sedikit, nggak sedikit sih, lumayan banyak juga tentang pribadi kalian. Kita main games kapan? Main games nanti di terakhir, jangan makanya nanti itu bagian dari healing juga tuh. Benar banget. Tapi kamu nggak diajak. Aku bertiga doang. Aku pulang. Dadah. Nah, makanya di rumah jangan di skip, karena kita akan main game di sesi iTalk terakhir. Tapi aku mau naik ke Claresta dulu. Kan kamu berawal itu dari sebagai presenter di tahun 2017, benar ya? 2016 gitu menjadi presenter. Nah, gimana akhirnya memutuskan untuk jadi aktris? Apakah memang ada ajakan dari produser atau kamu mulai karir dengan casting sana sini? Gimana? Kalau aku kan dulu host olahraga. Itu awalnya karena salam olahraga dong. Salam olahraga guys. Respect. Udah jari ya. Sekarang. Asbun. Oke. Jadi awalnya itu program tersebut ngeliput aku ketika aku persiapan PON. Jadi emang tidak intensional. Terus ketika PON-nya selesai, berapa lama kemudian mereka menghubungi mau ada host perempuan yang emang into olahraga. Jadi aku diajak casting dan alhamdulillah masuk. Jadi selama di 2 semester akhir sebelum aku lulus, aku di program tersebut. Tapi cuma di weekend, makanya aku bisa sambil kuliah, hosting. Sampai programnya sudah selesai, aku udah lulus, sempat hosting lagi untuk di program petualangan 2 tahun, di Trans juga, Trans 7. Di Job Petualang. Terus kenapa bisa ke film, memang ada tawaran dan emang prosesnya nggak instan. Aku dari zaman kuliah sempat ada tawaran, aku casting emang nggak dapet, sampai akhirnya aku dapet. Dan ternyata ketika aku pertama kali masuk ke dunia keaktoran ini menyenangkan banget, karena setiap project pasti selalu ada hal baru yang aku kerjain. Semakin aku belajar, semakin aku nggak tahu. I see, jadi suka mencoba hal-hal baru ya. Nah, kalau kita kembali ke 2016, boleh nggak coba kamu presenting itu gimana gitu? Boleh ya? Boleh ya? Kita tapi gambarnya jangan bagus-bagus, nanti aku diganti soalnya. Ya Allah, apa nih? Kelar, gue belum pernah lihat juga. Apa nih? Apa programnya? Olahraga. Ceritanya namanya apa? iTalk Sport. iSport. Ih, bagus tuh. Wow, hostnya ya. iSport, boleh.
Silakan. Oh ya Allah, oke deh. Kameranya, Udah lama banget ya, udah 9 tahun yang lalu. Oke. Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Clarissa Tovan di program iTalk Sport. Nah, hari ini aku kedatangan 3 tamu nih. Yang pertama ada Oke, Alvarezi. Ada Wafda Saifan. Ada Debo. Nah, hari ini kita akan membahas olahraga yang tidak biasa, yaitu olahraga karambol. Wow. Di sini kita kedatangan 3 atlet nasional karambol dan kita akan bahas bagaimana sih perjalanan mereka sampai akhirnya mengetahui bahwa dirinya, oh ternyata passion aku adalah karambol. Gimana Wafda menjelaskan? Waduh, keren banget. Ini mungkin boleh sekalian di capture aja buat iSport tadi itu kan. Casting kali udah sekarang casting ini. Keren banget loh. Jadi ya banyak ya kerjaannya. Aku bisa kalau Asbun gitu. Tapi yang bagus banget. Nah, bertalenta banget ya kan, presenting bisa, acting bisa, apalagi olahraga juga bisa. Karate Ya. Mau coba? Jangan. Nggak cukup. Wafda juga talented banget. Nah, fun fact nih, gue tuh pernah nonton Wafda waktu di kampus gue masih kuliah. Dia tuh nge-band di kampus gue dulu waktu itu jadi bintang tamu gitu. Jadi udah lupa karena udah lama banget itu. Nah, inget gue. Ingat kan di kampus LSPR itu ya? Kan? Iya, LSPR. Nggak apa-apa kan sebut kampus? Nggak apa-apa. Ini di YouTube nggak apa-apa, nggak masalah. Di kampus LSPR waktu itu, ya kan? Nah, gimana nih awalnya lu dari vokalis band, terus terjun ke dunia film? Ini fun fact juga. Jadi terima kasih Trans. Karena Trans lah gue akhirnya masuk ke seni peran sebenarnya. Jadi awal dulu ngeband, manggung acara TV-TV kan, acara musik-musik. Sampai waktu itu kita manggung di acara The Rings. Gitu. Terus ngobrol-ngobrol lah sama salah satu tim yang memang pada saat itu lagi mau bikin kan ada zaman era itu kan boy band girl band tuh. Ada Seven Icon, ada Smash. Waktu itu bikin Cenat Cenut, terus Cinta Cenat Cenut, terus Seven Icon itu Go Go Girls. Itu pertama kali akhirnya ketemu dengan direkturnya karena memang awalnya ditanya, Wafda kita mau bikin program gini. Waduh Mas, aku nggak bisa acting, aku bilang gitu kan. Enggak, justru kita butuhnya penyanyi memang gitu, karena nih kita ya semi-semi musikal lah gitu, kita butuh nyanyinya justru. Ya kayak terjebak aja sebenarnya, tiba-tiba dialognya seabrek-abrek, ada actionnya gitu-gitu, fightingnya, harus nyanyi juga, ya udah kecemplung dari situ begitu. Sutradaranya waktu itu Thomas Nawilis, Pak Tom terima kasih banyak. Setelah itu Pak Thomas Nawilis kalau bikin FTV apa itu ngajak aku lagi sampai akhirnya 2015 vakum, 2 tahun, 2017 masuk ke film. Udah kecemplung, basah dikit, dan nyelam. Masuk ke filmnya itu juga karena musik gitu. Jadi aku soundtrack film dulu waktu itu, Surga Yang Tak Dirindukan. Dari situ baru ke film. Jadi memang kayak ya Tuhan nitipin semua perangkat-perangkat ini tuh kayaknya untuk gue di seni peran deh. Padahal doanya tuh tiap sholat tuh, ya Allah jadikan aku pemain timnas gitu kan. Timnas bola. Dikabulin, tapi timnas Madun waktu itu. Di tendangan si Madun kayak, oh iya kayaknya Tuhan nitipin gue semua nih, kalian itu kayaknya emang buat gue di seni peran deh gitu. Memang ketika rezeki itu datang bukan karena kita mau, tapi ketika kita memang diberikan siap dan juga kita memang butuh ibaratnya kayak gitu. Nah, masih ada pengen bermusik nggak sih? Kan udah lama nih. Masih inget kan ada itu masih inget ya? Inget lah. Cuma kalau untuk apa ya bermusik lagi kayaknya enggak lah. Ada teman-teman pasti yang maksudnya memang di situ bidangnya. Tapi kalau untuk kayak di balik layarnya misalnya bikin soundtrack atau apa namanya untuk kesenangan sendiri, kayak misalnya waktu itu aku menyambut anakku lahir, aku bikin single gitu, tapi memang untuk ya udah untuk kesenangan kita aja, kayak give aja buat anak nih gitu. Si enak ya kalau misalnya lagi galau, lagi anak lahir bikin lagu, bagus, ini jadi cuan. Benar. Nah, hampir sama kayak Debo. Debo kan juga terjun gini atau jumpin kata gitu ya, jumpin di dunia musik. Waktu masih kecil, waktu itu umurnya 10 tahun. 10 tahun. Wow. Itu di idola cilik. Iya, ajang pencarian bakat. Lanjut. Ya, maksudnya ketika terjun tersebut itu memang diajak orang tua atau memang mama aku mau ikut lihat mading gitu, ada perlu daftar idola cilik, kamu mau daftar apa memang kayak mana ceritanya? Ini ceritanya sebenarnya agak lucu juga. Jadi kalau
nyanyi itu memang sebenarnya bukan nggak ada bakat, tapi nggak pernah ikut les vokal, nggak pernah ikut lomba nyanyi sekalipun. Jadi kalau keinginan ikut ajang pencarian bakat tersebut kayak 50% lah keinginan karena suka aja nyanyi. Tapi kalau disuruh nyanyi kayak coba nyanyi nggak mau. Tapi kebetulan mamaku kan memang lagi kerja di luar negeri kan. Nah omku tuh yang selalu jagain nemenin itu memang dia suka ngeband, suka musik juga. Namanya Om Jeo. Si Mamang itu yang kayak ngarahin gitu, yang kayak ayo kita ikut audisi. Dan pas audisi pun pas berangkat aku kan audisinya di Bandung. Aku dari Sukabumi, pas mau berangkat audisi nangis nggak mau. Berubah pikiran. Padahal udah bilang ke teman-teman sekolah tuh mau ikut idola cilik gitu kan. Akhirnya nangis nggak mau berangkat, tiba-tiba si Om itu banting lah PS bareng-bareng dia itu langsung kayak serius. Oh iya deh, ayo langsung gitu. Dan mungkin karena ya mungkin udah jalannya, udah rezekinya pas lolos audisi pertama kali di Bandung harus ke Jakarta itu mama sebelumnya nggak tahu. Dan keluarga pun kayak mama sendiri pas dibilang kayak ini manggilnya kan Dede kan. Ini Dede ikut idola cilik lolos ke Jakarta. Itu apa? Idola cilik. Ini apa ajang pencarian bakat nyanyi. Lah emangnya si Dede bisa nyanyi? Ini nyokap gue nggak tahu. Bahkan sendiri nggak tahu ya. Iya, jadi ya mungkin karena udah jalannya alhamdulillah lolos terus sampai final. Itu ya kebayang nggak kalau misalnya kamu nangis terus dan nggak ikut casting mungkin nggak akan ada Debo yang sekarang mungkin gitu ya. Itulah jalan Tuhan tadi ya. Gokil. Luar biasa banget. Karena ini multi talented banget dari penyanyi, acting. Kalau kamu kan dari presenting ke acting. Kalau disuruh dari pilih olahraga dulu, olahraga, presenting, acting. Kalau disuruh pilih, kamu kembali lagi ke atlet nasional, presenting, atau kamu lebih suka di acting? Ini yang keresta banget tuh yang mana? Oke, kalau menurut aku semuanya ada min plusnya. Tapi untuk sekarang aku sangat menikmati di keaktoran. Dan aku merasa aku masih banyak banget yang harus pelajarin di aktor, masih banyak nggak taunya. Dan satu hal yang menurut aku menarik banget dan gak aku dapetin di yang lain, walaupun yang lain pasti banyak plusnya gitu, kayak presenting, apalagi ke luar kota. Aku bisa belajar perspektif kehidupan orang di pelosok sini lebih bersyukur sama hidup dan lain-lain. Di atlet juga aku dapat benefit, dapat beasiswa di sekolah, aku disponsor ini segala macam. Tapi di keaktoran aku merasa aku bisa menjalani banyak kehidupan di satu kehidupan. Aku merasakan jadi Maryam, di karakter lain aku merasakan kehidupan jadi orang yang tinggalnya di Jawa. Di sini aku jadi orang yang tinggal di pesisir. Di sini aku menjadi seorang ibu. Di sini aku menjadi seorang anak. Di sini aku jadi anak pertama. Kalau aku tidak menjalankan itu, ya aku cuma menjalankan Claresta aja. Yang lahir di Jakarta, anak kedua, udah gitu aja. Tapi dengan adanya keaktoran ini kita bisa belajar kehidupan orang lain dan juga pastinya apa ya, bisa menghargai juga, oh ternyata dari orang ini nggak enak ya hidup gue tuh, ternyata udah jauh lebih apa ya, berkecukupan banget dikasih Tuhan gitu ya. Dan aku sama merasa setiap dapat karakter aku lebih bersyukur dengan apa yang aku punya sih. Selalu ada pembelajaran yang aku ambil. Kayak di Maryam, kayak ternyata hidup aku menyenangkan ya, ternyata bisa dibilang mudah ya gitu, dibanding Maryam yang hidupnya selalu tertekan secara mental, fisik, psikologis, itu semuanya tertekan. Untuk karakter ini, ternyata sebenarnya aku bisa begini ya, ini gini ya. Gitu sih. Tepuk tangan dulu dong ya, luar biasa loh. Belajar dari apa ya, dari pengalaman-pengalaman orang-orang di film gitu ya. Nah, kalau dari Wafda sendiri, kalau ngomongin soal peran nih, kan lu perannya itu adalah peran sebagai ayah nih di real life, kita bilang itu ya. In real life ya. In real life udah sebagai ayah lah gitu. Nah, apa hal yang membuat lo tuh amazed banget setelah menjadi ayah? Apa yang perubahan apa yang terjadi? Selalu ada alasan untuk membuat gue tuh pulang gitu. Jadi kayak sekarang lebih jelas gitu tujuannya. Artinya oh iya, gue kerja buat anak istri gue gitu. Gue pulang mau ketemu anak gitu. Apa ya, rasanya itu kayak nggak tahu, misalnya anak tidur di kamar gitu, gue nonton TV misalnya di ruang tamu, padahal jaraknya deket, kita tahu dia ada di kamar, tapi tetap kangen gitu. Kayak ya udah matiin TV, masuk kamar gitu, pengen udah apa ya, itu sih rasanya. Gue susah jelasinnya, cuma memang gue rasa semua ayah pasti ngerasain itu.
Dia juga positif ada break syuting atau reading pengen cepat-cepat pulang ketemu istri, ketemu anak pasti. Oh, itu beda kalau pas single ya. Mungkin pas single, aduh main makan gitu. Tapi ini langsung pengen balik ke rumah. Dia kayak lebih punya alasan aja buat pulang gitu sebenarnya. Kadang ini ayah, ini date of the year ya bisa gitu. Aduh, enggak lah, masih jauh lah. Amin, mudah-mudahan. Senang banget kalau kita namanya punya tujuan untuk pulang ke rumah, ya kan? Apa ngomong soal rumah nih? Debo kan cita-citanya dulu untuk beli rumah untuk keluarga. Udah tercapai? Alhamdulillah waktu ikut ajang pencarian bakat, aku langsung buatin rumah buat mama. Berkah nih, berkah. Alhamdulillah, jadi mama udah nggak kerja lagi jadi setelah itu. I see, wow. Dan untuk saat ini nih, cita-cita kamu apa? Yang pengen kamu gapai? Aduh, manusia tidak pernah merasa puas, tapi harus bersyukur juga ya, apapun yang ada. Pasti pertama ya aku pengen membahagiakan kedua orang tua, keluarga di rumah. Mungkin yang terdekat aku pengen banget sebenarnya ngajak mama umroh. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad, ya amin. Allah. Sama mungkin satu lagi, karena aku sekarang juga fokusnya memang lagi fokus banget di dunia acting, di dunia seni peran. Aku pengen banget gitu mendapat kesempatan menjadi nggak harus menang tapi masuk nominasi aja untuk untuk salah satu pemeran pendatang baru atau misalkan salah satu pemeran terfavorit gitu aja udah. Aminin seluruh netizen ratusan ribu juta yang nonton video hari ini. Kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat mereka semua dong ya. Ini udah sharing inspirasi. Biasanya kalau misalnya kedatangan tamu nih cuma cerita film-film horornya aja jalur cerita, tapi kita di sini hari ini kita belajar banyak banget seputar pengalaman mereka yang bisa kita ambil positifnya ya. Nah, di iTalk ini selalu berakhir dengan games. Mereka tadi bilang games. Ya kan, kita akan bermain namanya Scary Hours. Ibu silakan. Sip. Nah, silakan dari Claresta dulu. Aku buka ya. Boleh. Putus komunikasi atau nggak bisa lihat dia lagi. Ini horor beneran nih. Ini ngerinya beda nih. Ngerinya agak beda bener. Ini dia, ini siapa nih? Siapa aja tuh boleh dia, mungkin mantan atau pacar. Putus komunikasi kan tidak bisa berkomunikasi, nggak bisa lihat lagi, nggak bisa komunikasi juga, tapi masih bisa berkomunikasi. Masih bisa, coy. Ternyata serem ya? Serem, beneran serem. Gimana nih? Ini karya Marian. Bisa nggak bisa lihat lagi, nggak bisa lihat lagi, tapi masih bisa berkomunikasi. Wah, kenapa nih? Ada alasannya nggak sih? Kalau bisa lihat dong tapi nggak bisa berkomunikasi kan jadi satu arah. Iya nggak sih? Yang penting bisa berkomunikasi walaupun tidak bisa melihat lagi. Benar. Oh, kok serem dan sedih. Iya lagi. Berarti kayak LDR gitu kan, tapi nggak bisa ketemu lagi gitu. Iya. Tapi kalau LDR masih bisa berkomunikasi, ada video call. Oh iya. Udah nggak apa-apa, nggak usah dibahas, nggak apa-apa ya. Pokoknya intinya berkomunikasi, yang penting bisa. Ini kalau in terms of horror kan mungkin orangnya sudah tidak ada, tapi udah nggak bisa lihat, tapi masih bisa berkomunikasi mungkin lewat doa, didatengin lewat mimpi. Bagus nih. Claresta emang. Iya. Produsen director nggak salah pilih. Inilah pemerannya sesungguhnya. Ini mungkin beda dunia kan. Karena memang aku juga percaya, maksudnya yang pilih, maksudnya si karakter itulah yang milih siapa yang jadi aktornya gitu. Benar. Iya nggak sih? Sehingga jiwanya pun mantap dapat gitu ya pokoknya intinya. Keren. Ya. Semoga amin. Iya, benar. Kayaknya gitu deh. Nanti boleh ini kan horor, kan ini horor. Ini sampai rumah boleh jadi. Berarti kita bawanya harus ke horor kan? Wafda, apa nih? Kok cinta? Jatuh cinta lagi atau nggak bisa jatuh cinta lagi? Kan film kita juga tentang cinta nih. Horor nih. Jatuh cinta lagi atau nggak bisa jatuh cinta lagi? Aduh, gimana tuh? Cinta lagi. Oh, nggak bisa jatuh cinta lagi sih, serem Pak. Sama anak? Apa? Aku pilih jatuh cinta lagi deh. Kenapa nih? Anak kedua. Amin. Amin. Kalau nggak bisa jatuh cinta lagi, enggak deh, jangan serem. Enggak ya, jatuh cinta lagi dengan orang yang sama atau mungkin anak kedua, ketiga, keempat atau kesebelasan nantinya. Benar. Bagus ya. Bikin klub bola. Betul. Aman ya? Aman. Agak serem nggak nih? Agak serem ya? Salah jawab serem sih, salah jawab serem nih. Hidup makin serem. Viral nanti. Wah, Debo, silakan.
Apa yang ingin kamu katakan kepada rasa takutmu? Ini maksudnya apa nih? Rasa takut. Jika rasa takut adalah seorang sosok nih, kira-kira kamu mau bilang apa sama dia? Sama si sosok ini? Iya, sama si rasa takut ini kalau digambarkan sebagai orang gitu ya. Ya, agak takut salah ngomong. Ya, kita mungkin diciptakan oleh satu sama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita hidup di dimensi, di alam yang berbeda, ya jangan sampai kita saling melukai, jangan sampai kita saling menyakiti aja. Mungkin kalau misalkan kita sekedar bertegur sapa aja, sebenarnya aku juga nggak mau ya, cuman kayak kita ya nggak dulu deh gitu. Nggak dulu trims. Aku juga akan menjaga gitu untuk menghargai keberadaanmu ya, itu aja sih. Pokoknya itu jangan saling mengganggu ya. Atau kalau nanti mas sekarang no first atau nggak dulu. Nggak dulu. Ya, No thank you. No thank you. Oke, thank you so much guys. Makasih banget udah datang hari ini. Akhirnya kita punya point of view dari Maryam, Janji dan Jiwa yang terikat, yang akan tayang kapan ini? Boleh silakan promonya. Tanggal 18 September 2025. Jangan lupa nonton Maryam di bioskop kesayangan kalian. Yes. Janji dan Jiwa yang Sampai bertemu di Sampai bioskop. Bioskop, jangan yang bajakan ya, harus nonton di bioskop. Betul. Stop pembajakan. Dan jangan spoiler. Jangan spoiler. Benar. Thank you so much guys udah datang hari ini. Terima kasih. Semoga filmnya bisa meletup di pasaran ya. Amin. Meledak boom duar dan juga box office. Amin. Sekali lagi terima kasih dan untuk Insight yang sudah menyaksikan, thank you so much. Jangan lupa saksikan iTalk selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Bye bye.